prinsip kami bukan pengurus masjid itu bukan sebagai tanda kutip sebagai penguasa masjid. Kan kadang-kadang banyak ya pengurus masjid yang merasa ini masjidku kok gitu. Agak jumawa gitu ya, merasa menjadi pengurus masjid atau pengurus DKM atau pengurus takmir. Nah, di kami itu bukan penguasa masjid, tapi pengurus masjid itu adalah pelayan jamaah masjid. Jadi bagaimana kami melayani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Vertizon Podcast. Yeay. Sudah direkord. Masya Allah. Ngobrolin, ini nih di depan kita ada sebuah packaging yang sangat luar biasa sekali. Ini teman-teman, namanya Sego Takjil. Wah, keren banget packagingnya, restoran banget. Dan ini kelihatan menarik, orang yang dikasih itu pasti akan ngerasa bahwa ini sesuatu yang isinya juga akan menarik gitu. Dan ternyata setelah dibuka menunya memang menarik. Ini adalah program takjil dari Masjid Jogokarian ya, yang biasanya rame dengan piring-piringnya itu yang viral tiap Ramadan. Sekarang bentuknya kayak gini nih. Nah, di samping saya ada orang dari Masjid Jogokarian, kita kenalkan Kang Gale. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Lukman. Masya Allah. Kang, sebelum ngobrol banyak ceritain dulu dong tentang nih masjid ini nih apa namanya? Sego Takjil ya. Ini. Nah, Sego Takjil. Sego Takjil itu salah satu dari kegiatan Masjid Jogokarian yang gawe besarnya setiap tahunnya itu ya namanya Kampung Ramadan Jogokarian. Nah, setiap tahunnya memang kita kemasannya itu memang menggunakan piring ya, dengan harapan bahwasanya kalau dengan piring jamaah itu datang buka gitu ya, berbuka, makan dengan piring, makan di masjid. Nanti mereka ikut sholat maghrib di masjid, terus menunggu sholat isya-nya di masjid, seperti itu. Kemudian lanjut tarawih gitu. Tarawih ya. Di harapannya masjid, seperti itu. Harapannya kan seperti itu. Nah, karena dengan kondisi yang seperti ini gitu ya, yang kita tahu sendiri, untuk tahun ini gitu ya di Kampung Ramadan Jogokarian kita merubah format itu gitu ya. Kita nggak mungkin kita membuat piring yang 3.000 porsi selama satu sore seperti itu. Kita menginisiasi hampir 5.000 orang di Jalan Jogokarian tumpah ruah gitu, yang biasanya tumpah ruah sekarang ya harus sepi kayak gitu karena ada kegiatan social distancing seperti itu. Nah, makanya kita merubah formatnya piring menjadi dengan nasi box seperti itu. Kita baginya juga via take away, kita bagi juga ke titik-titik setiap RW di ini kampung. berarti Jogokarian. ini dibagikan ya, bukan jamaah tetap ke masjid ngambil. Ada yang tetap standby di masjid, ada yang kita bagikan ke masing-masing RW ada, dan kita bagikan juga ke garis terdepan yang untuk penanganan COVID ini gitu ya. Kita datang ke rumah-rumah sakit seperti itu. Jadi ya biar semua juga bukan hanya terkena dampak negatifnya saja, tapi dampak positif dari kegiatan kita ya semua harus mendapatkan seperti itu. Masya Allah. Jadi kerinduannya terhadap Masjid Jogokarian tuh setidaknya terwakili dengan Sego Takjil gitu. Alhamdulillah seperti itu. Kang Gale ini terkenal sebagai seorang manajer divisi manajemen masjid. Wah, keren banget, masih muda jadi divisi manajemen masjid yang sangat terkenal lagi nih. Nah, gimana caranya seorang Kang Gale ini yang masih muda bisa terpilih di sana? Apakah memang ketakmiran Masjid Jogokarian itu masih muda-muda atau gimana? Yang harus digarisbawahi memang di Jogokarian itu kita berjalannya adalah sistem kaderisasi gitu ya. Saya menganggap diri saya dalam tanda kutip adalah korban kaderisasinya dari Masjid Jogokarian gitu ya. Dulunya jarang banget ke masjid gitu ya. Sangat anti masjid gitu ya. Bukan anti masjid, tapi sangat abangan saya itu ya. Apaan masjid gitu ya. Tapi ya karena berjalannya waktu gitu ya. Dulu masih labil anak-anak muda, tapi sempat berpikir aku hidup itu harus seperti apa gitu ya. Harus menentukan jalan gitu ya. Apakah harus tetap di jalan gitu ya, atau balik lagi ke tempat asal pencipta kita gitu ya. Nah itu memutuskan ya oke lah ke masjid gitu ya. Ngikuti alurnya kaderisasinya dari dulu jadi pengurus pengajian anak-anak,
terus menjadi remaja masjid, sekarang mendapatkan amanah di ketakmiran gitu ya, mendapatkan amanahnya menjadi koordinator manajemen masjid gitu Masya ya. Allah. Berarti emang kalau sudah bisa menjadi manajer manajemen gitu, divisi manajemen itu kan berarti memang sudah dipercaya banget nih. Tapi memang teman-teman yang nggak tahu nih, bahkan saya pernah main ke sana di waktu malam Lebaran gitu, acara lomba takbiran, anak-anaknya sangat meriah juga, dari anak-anak remaja masjidnya, bahkan sampai pemuda-pemudanya tuh sangat antusias banget dengan Masjid Jogokarian gitu. Saya penasaran nih, masjid yang se-viral ini sampai ustadz-ustadz nasional tuh kalau ke Jogja nih teman-teman, belum lengkap rasanya belum Masjid ke Jogokarian ya. Kalau gimana ceritanya Masjid Jogokarian tuh bisa menjadi segede itu kan? Oh iya. Sebenarnya kilas balik lagi ya, Jogokarian itu kita sebenarnya masjid kampung gitu ya. Banyak sekali yang bertanya gitu ya, apalagi yang orang dari luar Jawa gitu ya, bertanyanya kenapa nama masjidnya bukan nama masjid yang Islami gitu ya. Al-Latif. Al-Latif. Kenapa namanya Jogokarian gitu ya? Nama masjidnya Jogokarian. Nama masjid di sini kita mengambilnya dari nama kampungnya. Memang aslinya nama kampungnya memang itu kan? Nama kampungnya adalah Jogokarian, seperti itu. Nah, ketika ditanya kenapa kok pakai nama kampung gitu ya, nah kita balikkan lagi. Rasulullah ketika membangun masjid pertama kali, nama masjidnya itu apa kira-kira? Masjid Kuba. Nah, berada di kampung Kuba. Nah, jadi berarti masjid itu ya sebuah identitas dari kampung itu sendiri, seperti Masya Allah, itu. gitu ya kayaknya. Nah, seperti itu ya, para pendahulu kami mungkin ya berpikirnya seperti itu. Jadi ya, ternyata ya ini identitas bagi kami gitu ya. Ini masjidnya orang Jogokarian, bukan hanya masjid yang berada di wilayah Jogokarian saja, tapi ya kampung Jogokarian itu adalah identitasnya masjid Jogokarian itu sendiri. Masya Allah. Itu. Saya pernah dengar juga nih, di Palestina ada masjid yang dibikin sama teman-teman relawan Indonesia. Saya lupa tuh. Mungkin kali nanti kalau tahu boleh cerita ya. Nama masjidnya tuh dengan nama-nama yang Arab gitu. Tapi orang-orang Palestina itu menyebut masjidnya dengan Masjid Indonesia. Gitu. Mungkin begitu karena penamaannya yang bikin orang Indonesia, itu mungkin karena ada kaitannya enggak kira-kira dengan seperti Jogokarian menamakan masjidnya dengan Masjid Jogokarian gitu. Kalau yang tentang Masjid Indonesia seperti ya mungkin tadi ya, sebuah identitas ya, ketika kita melihatnya yang membangun adalah orang Indonesia, makanya dianggapnya Masjid Indonesia. Seperti kalau kita lihat di mungkin di Ring Road Selatan itu ada Masjid Aceh gitu ya, Masjid Darussalam atau Darussalam gitu ya. Aku juga lupa. Nah, kita kan ngertinya Masjid Aceh gitu ya, karena Aceh. bentuknya Aceh. Nah, seperti itu. Kalau di Jogokarian itu ya karena ini kampung Jogokarian, makanya ini identitas kami ya, menamakannya nama masjidnya sesuai nama kampung yang Masjid Jogokarian, seperti itu. Nah, kalau secara kampungnya sendiri mungkin ya nanti bisa dicari lah kenapa namanya Jogokarian. Nah, seperti itu. Masya Allah. Kita memulai manajemen masjid yang baru ya. Sebenarnya Jogokarian pun juga dulu sama dengan masjid-masjid konvensional ya, konvensional pada umumnya seperti itu. Masjid mulai dibangun tahun 1966, tanggal 20 September 1966, mulai difungsikan sebagai bangunan masjid, digunakan untuk sholat Jumat pertama itu tanggal 20 Agustus 1967. 67. Sampai dah lahir kan? Ibu saya aja masih proses. Nah, dari situ pun sama gitu ya. Ketua pembangunan masjidnya otomatis langsung menjadi ketua takmir yang pertama. Siapa itu ketuanya? Termasuk inisiator yang awal untuk membangun masjid juga kan itu? Iya, salah satu inisiator juga. Nah, dari situ pun juga sama. Nanti ketika ketua takmir yang pertama meninggal, baru diganti ketua takmir yang kedua, seperti itu. Ketua takmir yang kedua meninggal, baru diganti ketua takmir yang ketiga. Nah, itu dulu. Iya, konvensional seperti itu. Nah, kita memulai manajemen masjid yang baru ini pada tahun 99, akhir 99 awal 2000 gitu ya. Ketika ketua takmir yang kedua meninggal, pengurus takmir itu pengennya langsung mendeklir bahwasanya sudah ada ketua takmir yang baru. Nah, jadi kepengurusannya tetap bisa jalan gitu ya. Langsung jalan seperti itu. Tapi
yang dipilih oleh sebagian pengurus takmir ini mereka tidak yang terpilih ini nggak mau, saya tidak mau dipilih oleh sebagian pengurus takmir, saya pengennya dipilih langsung oleh warga. Nah dari situ kita memulai yang namanya pemilu takmir. Oh. Nah dari manajemen masjid itu kita memulainya ya hampir sama kayak pemilu di negara kita ini ya. Iya, Kita tapi namanya nggak pakai kotak kardus kan? nggak pakai kotak kardus dan gembok besi gitu ya. Nah di situ kita memulai namanya pemilu takmir yang langsung. Kalau di Indonesia ada KPU, di Jawa Barat ada KPT, gitu ya, Komisi Pemilihan Takmir. Wah. Seperti itu. Ya pokoknya konsepnya hampir sama dengan. Berapa tahun sekali Kang itu? Kita pemilunya setiap 5 tahun sekali juga. Sama ya, seperti sama. Tapi juga harus ada kesadaran kalau memang tidak sanggup ya harus turun seperti itu ya. Ada Kang yang sampai turun gitu ada? Enggak ada. ada. Alhamdulillah. Lu masjid percontohan tuh pasti selalu perfect gitu ya. Nah, alhamdulillah juga karena memang tidak ada tipu daya penggelembukan suara, jadi ya jamaahnya juga mereka sudah memberikan amanahnya langsung kepada ketua takmir yang terpilih nantinya seperti itu. Nah dari situ ketua takmir membuat formatur kepengurusan. Nah dari formatur kepengurusan itu nanti memilih koordinator setiap sub bagiannya ya untuk menjabat 5 tahun ke depan. Termasuk ketika kemarin Dan Galih dipilih sebagai divisi manajemen masjid. Sebenarnya ini sudah tahun kedua sih. Dulu yang 2000 sampai 2015 juga 2010 sampai 2015 juga saya juga sudah ikut di divisi pelatihan manajemen masjid tapi baru sebagai anggota. Nah, magang sekarang, lah ya dulu. Nah, itu magang. Sekarang naik level nih dari ketuanya nih ada. Kang, Masjid Jogokarian bisa menjadi seperti ini kan pasti ada proses nih. Tidak bisa 1-2 tahun gitu ya. Begitupun jamaahnya sendiri, jamaah sekitar Jogokarian yang kemudian sangat mencintai masjidnya ini pasti ada proses yang enggak sebentar. Boleh tahu nggak Kang, bagaimana awalnya dulu ketika masjid berdiri, kemudian mungkin dulu sempat mengalami sepi gitu, sampai kemudian bisa menjadi sebesar dan seramai ini, selalu ramai, bahkan subuh pun ramai teman-teman, Masya Allah. Ceritain Kang. Ya, tadi ya kita memulainya sebenarnya manajemen masjid yang baru ini di tahun 2000-an awal gitu ya. Tapi memang sejarahnya memang sangat panjang ketika 60-an terus dinamika dakwahnya berubah gitu ya. Mungkin kalau orang melihat Jogokarian sekarang enak jadi orang Jogokarian gitu ya. Ya tadi ya setiap sholat 5 waktunya rame seperti itu. Tapi ketika kita flashback tahun 60-an gitu ya, bagaimana kampung Jogokarian itu sebenarnya bukan dalam tanda kutip kampung yang islami gitu ya. Oh gitu Kang. Dulu nggak sekondusif sekarang. Sangat tidak sekondusif sekarang gitu ya, dari cerita-cerita para pendahulu kami. Yang lucunya adalah kalau saya bilang kampung Jogokarian ini adalah kampung anomali gitu ya. Jadi di sebelah barat selatan kampung Jogokarian itu kan ada salah satu pondok pesantren tertua juga di Jawa. Iya. Ali Maksum dan Al Munawir. Mereka kental dengan nuansa Nahdiyinnya. Terus di sebelah timur utara ada kampung Karangkajen. Di situ Karangkajen adalah kebanyakan dulunya saudagar batik gitu ya, dan pun kita tahu di situ juga ada makamnya Nyai Haji Ahmad Dahlan gitu ya. Pasti ya basis Muhammadiyahnya gitu. Kental gitu ya. Bahkan mungkin kalau orang dulu ngaku orang Karangkajen gitu, berarti orang Islam banget ini kayak gitu. Nah, Jogokarian itu diapit 2 kampung yang dengan ideologi Islam yang segitu besarnya gitu ya. Di situ ya kita menganggapnya kampung Jogokarian itu kampung abangan lah, seperti itu, yang sangat jauh dengan nuansa-nuansa keislaman seperti itu. Posisi diapit itu tidak menjadikan ini. Iya. Kalau Singapura kan diapit Selat Malaka gitu kan, menjadikan pusat strategis gitu ya. Nah, di situ mungkin ya strategisnya malah bukan diambil oleh sebagian teman-teman yang berideologi Islam, tapi diambilnya oleh teman-teman yang ideologinya abangan pada waktu itu. Liberal, jadi gitu ya, seperti itulah gitu. Kejawen seperti itu. Jadi ya awal dinamika dakwah pun juga
banyak tantangan di kampung Jogokarian itu sendiri. Apalagi tahun 65 meledak ke G30S PKI itu, ya salah satu terdampaknya juga di kampung Jogokarian itu sendiri kayak gitu ya. Nah, dari situ dinamika dakwahnya dimulai dari sebelum pembangunan masjid. Dari pembangunan masjidnya juga ada dinamika dakwah juga. Kita bekerja sama, dulu ada Ibu-Ibu Aisyah juga, kita mendirikan SD Muhammadiyah Jogokarian seperti itu. Ada kan? Saya baru tahu loh itu, Bang. SD Muhammadiyah Jogokarian tuh ada. Sebelah mana? SD-nya itu yang nggak kelihatan di kamera. Nah, dari situ kita mulai dakwah jemput bola. Jadi setiap anak tidak peduli umur berapa dijemput bola, semua harus belajar itu ya. Dan anak-anak yang mungkin mantan dari tahanan politik, terus ya maksudnya orang tuanya. Nah, orang-orang tuanya yang mantan gitu. tahanan tuh orang tuanya. Nah, seperti itu kita tetap rangkul mereka sebagai anak-anak, tetap kita rangkul mereka. Jadi dakwah pertamanya Masjid Jogokarian itu bukan dakwah yang besar atau gimana, nanti dakwahnya malah ngopeni anak-anak kecil gitu aja. Nah, sampai sekarang pun dakwah yang seperti itu kita pertahankan untuk meneruskan rantai kaderisasi seperti itu. Masya Allah. Itu yang bisa menyebabkan sampai berapa ratus kan waktu saya kesana nge-MC ya. Masya Allah. Jumlah anak-anak itu bisa sampai 500-an ada ya? Bisa. Bahkan lebih bisa. kayaknya Iya. itu ya. Masya Allah. Jamaah masjid anak-anaknya ada 500. Belum yang dewasa, Masya Allah. Kaderisasinya sangat luar biasa sekali. Nah Kang, kemudian di masa yang seperti sekarang nih, yang maksudnya keadaan masjid yang sudah sangat begitu dikenal, sangat besar gitu. Ada nggak sih efek yang begitu terasa untuk masyarakat Jogokarian? Untuk masyarakatnya ya? Iya, untuk masyarakat dan jamaah juga kan, otomatis jamaah juga kan. Nah, ketika kita mulai manajemen masjid yang baru, kita sebagai pengurus masjid dididik untuk merubah prinsip. Prinsip kami bukan pengurus masjid itu bukan sebagai tanda kutip sebagai penguasa masjid. Kan kadang-kadang banyak ya pengurus masjid yang merasa ini masjidku kok gitu ya. Nah, aku pengurus. Kayak gitu. Jadi agak jumawa gitu ya, merasa menjadi pengurus masjid atau pengurus DKM atau pengurus takmir. Nah, di kami itu bukan penguasa masjid, tapi pengurus masjid itu adalah pelayan jamaah masjid. Jadi bagaimana kami melayani semua jamaah masjid. Disebutnya pelayan ya, Masya Allah. Iya. Betul pelayan itu. Gimana? Pelayan jamaah masjid itu ya dalam garis besarnya memang pelayanannya karena masjid ya tempat ibadah seperti itu. Tapi bukan hanya melayani dalam hal ibadah saja. Semua kebutuhan jamaah itu ya sebisa mungkin masjid itu harus hadir di situ, dari ekonominya mungkin, kesehatannya, pendidikannya gitu ya. Sampai gitu kan. Harus bisa sampai gitu ya. Masjid itu kan awal dari peradaban Islam. Rasulullah kan membangun masjid ya, mengawali peradaban Islamnya ya dari pembangunan masjid. Iya, karena itu. Apapun semuanya dikerjakan dari masjid itu kan. Nah, seperti itu gitu ya. Menyusun strategi perang pun juga dari masjid gitu ya. Banyak ahlu sufah pun juga tidurnya di masjid gitu ya, dari Abu Hurairah gitu ya. Terus Salman Al-Farisi jauh-jauh dari Persia cuma pengen menimba ilmunya dari Rasulullah, tidurnya di masjid gitu. Nah, sekarang banyak pengurus masjid ditempeli dilarang tidur di masjid gitu ya. Para musafir terus tidurnya di mana gitu ya. Bahkan ketika nggak waktu sholat ditutup tuh masjid itu kan. Seperti itu. Nah, di kami ya jangan sampai seperti itu. Pelayanannya pun bukan hanya pelayan terhadap jamaah yang circle Jogokarian, tapi ya semua orang yang pengen datang ke masjid termasuk yang musafir gitu kan. Nah, termasuk musafir ya harus kita layani semua. Masya Allah. Ada apa aja kan program untuk misalnya ada musafir jauh-jauh dari luar kota nih gitu. Kemudian mampir ke Jogokarian untuk istirahat gitu. Apa yang dikasih sama jamaah yang mampir di situ? Nah, kita harus bedakan dulu. Musafir ini memang menyengajakan bepergian terus datang ke Masjid Jogokarian gitu ya. Atau memang musafir yang kehabisan bekal terus ingin tinggalnya sementara di masjid gitu ya. Nah, kalau yang memang menyengajakan gitu ya, banyak juga karena saya memang koordinator manajemen masjid gitu ya. Alhamdulillahnya masjid itu kan punya penginapan. Ada penginapan. Ada penginapan 11 kamar di lantai 3 Islamic Center itu. Satu bangunan dengan masjid.
Iya. Masya Allah. Jadi di lantai 3 ya kita berpikirnya Jogja itu kan kota wisata ya, dan setiap entah itu akhir tahun ajaran di pertengahan Juni Juli atau di akhir tahun Masehi Desember Januari itu kan banyak sekali orang yang kehabisan kamar gitu ya di penginapan gitu ya. Terus mereka larinya ke masjid. Nah, kenapa nggak masjid buat penginapan sendiri saja gitu ya untuk melayani Memang mereka? dibentuknya sebagai penginapan seperti hotel gitu kan? Fasilitasnya hampir menyerupai hotel ya. AC, kamar mandi dalam, air hangat, air dingin gitu ya. TV biasa, LCD gitu ya. Biasa kan masjid kalaupun menyediakan tuh ya cuma sekedar ya ini ada ruangan Sekedarnya, kosong gitu ya. gitu, silakan Gitu. bergabung dengan Yang lainnya, musafir ya. yang lain gitu. Nah, gitu kita ada memang sengaja tempat penginapannya memang sengaja berfasilitas seperti itu. Nah, Berbayar kan atau ada yang berbayar, ada yang kita gratiskan. Nah, makanya tadi kalau memang ada orang yang memang menyengajakan untuk istilahnya silaturahmi kejauhkarian gitu ya. Nah, berarti kan mereka sudah ada persiapan sebelum-sebelumnya, mereka ada konfirmasi kayak gitu. Nah, memang memang mau bersafar gitu ya. Memang seperti sudah itu. mempersiapkan Mereka pengen perjalanan safar ya kita persiapkan. Kalau memang pengen ada penginapan yang berfasilitas, silahkan nanti ada infaknya seperti itu. Nanti jika menginginkan sarapan juga nanti kita bisa siapkan. Nah, pun kalau ada musafir gitu ya, yang biasanya mungkin tidak sebenarnya tidak menyengajakan diri untuk datang ke Jogarian, tapi memang karena diarahkan ke Jogarian. Jadi kalau ada orang kecopetan kayak gitu, jadi mas saya tadi di terminal kecopetan seperti itu, atau mungkin situasinya di Malioboro kecopetan seperti itu. Nah, bapak-bapak polisi ini ya alhamdulillah gitu ya, mereka sangat membantu ketika kita buatkan keterangan kehilangan dompet, mereka bisa membuatkan gitu bapak polisi. Tapi ya mereka terus mengarahkannya ke Masjid Jogarian untuk sementara untuk tinggal di situ tinggalnya gitu. Atau untuk uang saku kalau mau kembali silahkan ke Jogarian gitu ya. Mereka hanya bisa membuatkan surat tapi tidak bisa memberikan uang saku kan. Nah, uang sakunya ke Jogarian aja seperti itu. Ya memang seharusnya begitu ya, biar orang tuh bangga punya masjid. Benar-benar sebagai masjid itu sebagai pusat peradaban umat gitu ya. Ya, salah satu asnaf dari zakat juga kan musafir juga. Ibnu Sabil Iya, juga. betul juga. Jadi ya itu sebagai pelayanan memang. Yang orang suka lupa tuh, kadang orang yang betul-betul musafir butuh malah dikira orang. Ya itu tadi ya, karena kita beranggapannya sebagai penguasa masjid, kadang-kadang suka lupa ketika melihat uang banyak itu kan, amanah itu kan kadang-kadang membuat kita lupa ya, kadang-kadang terlena. Nah, kalau di kami uang yang banyak itu ya itu sebagai amanah untuk sebagai pelayanan. Masya Allah, ini ngomong-ngomong soal uang nih, ada sesuatu yang viral nih tentang Masjid Jogarian dengan uang. Kabarnya setiap bulan ya itu saldo masjidnya 0. Terus dikemanakan itu uang? Apa nggak ada pemasukan apa gimana itu? Uang 0, saldo 0 itu ya. Bahkan sekarang kita uangnya minus gitu ya, gitu untuk kegiatan Ramadan terus ini. Ini apa namanya, untuk operasional gimana kalau minus gini? Ya seperti ini. Pengurus takmir itu ujung tombak kegiatan gitu ya. Ujung tombak dan ujung tombak. Harus siap jadi ujung tombaknya kegiatan juga dong. Iya. Seperti itu. Jadi ya kita siap usul ya, kita siap cucul juga seperti itu ya. Usul mikul. Nah, usul mikul seperti itu. Nah, kita ngomongnya saldo 0 rupiah seperti itu. Kalau kita beranggapan bukan terus cashnya memang harus 0 rupiah, tapi bagaimana kita itu harus segera mengenolkan amanah dari jamaah gitu ya. Infak itu kan insya Allah langsung berpahala ya kalau kita sudah melepaskan ke kota infak gitu. Bagi yang berinfaknya. Bagi yang berinfak gitu ya. Tapi itu dirasakan nanti ketika di akhirat pahala. Apa yang dirasakan di dunia ketika kita berinfak? Harusnya kebermanfaatannya dong. Saya berinfak 500.000 atau 1 juta di Masjid Jogarian. Mereka langsung bisa memanfaatkan dengan membuat sego takjil dan lain-lain kegiatan-kegiatan lainnya. Ketika saya mungkin berinfak 1 juta rupiah di masjid yang tadi dibilang gitu ya, setelah sholat ditutup gitu ya. Manfaatnya apa buat saya gitu ya? Saya nggak lihat manfaat dari 1 juta yang saya berikan kepada secara hati mungkin ikhlas, tapi secara rasa pun juga tetap
mesti ada rasa Iya, kurang ya. kayak Beda gitu. dengan ketika kita tahu bahwa oh memang uangnya sudah dimanfaatkan untuk umat Nah, gitu kan. seperti itu. Nah, kami ngomongnya saldo 0 rupiah itu seperti itu, harus segera ditasarufkan, segera dihabiskan lagi. Seperti itu, dan sekarang benar-benar habis-habisan. Itu setiap bulan atau setiap pekan atau gimana tuh Kang habisnya itu? Kalau kita laporan keuangannya itu setiap 1 tahun sekali. Jadi ini teman-teman baru nggarap namanya Buletin Idul Fitri. Jadi nanti terbitnya setiap tanggal 1 Syawal. Ini laporan keuangan itu. Nah, kita merubah mindset lagi. Kebanyakan pengurus masjid itu seperti ini, Kang. Dandan bagus, pakai baju takwa gitu ya, pakai serkiler, datang ke rumah-rumah, minta dana kemasjidan. Iya. Nanti laporan keuangannya hanya ditempel di dinding masjid atau di tembok pengumuman masjid. Oh, Di papan iya, pengumuman masjid. iya. Nah, itu yang masjid konvensional kebanyakan. Konvensional ya. Mereka datang minta uang, tapi ketika laporan keuangannya cuma ditempel di masjid. Nah, kalau di Jokarian, Anda ingin berinfak ya silahkan datang ke masjid. Kota infaknya kita siapkan. Tapi laporan keuangannya nanti kita bagikan ke setiap kepala keluarga. Jadi kebalikannya kayak Nah, kalau mau sedekah silakan ke masjid. Kalau laporan saya yang datang. Gitu. Iya, kayak gitu. Masya Allah. Jadi kita nyetak, teman-teman remaja itu nyetak Buletin Idul Fitri itu cetaknya sekitar 2.500 eksemplar. Nah, nanti 1.000 eksemplarnya itu dikhususkan untuk warga sendiri. Jadi kepala keluarga di kampung Jawaren itu ada sekitar 900 kakak gitu ya. Jadi 1.000 kakak itu juga kebagian semua kan. Dari 1.000 eksemplar itu pasti kebagian semua. Setiap kakak tahu laporan keuangannya Masjid Jokarian seperti apa. Nah, 1.500 eksemplar yang lainnya kita bagikan tadi. Jadi buat kalau ada teman-teman yang silaturahmi ke Masjid Jokarian terus pengen tanya-tanya tentang Jokarian. Nah, kita juga memberikan bukti ini loh, laporan kegiatan Masjid Jokarian 1 tahun ke belakang, terus laporan keuangannya Masjid Jokarian 1 tahun ke belakang, seperti itu. Masya Allah. Boleh tahu nggak Kang? Warga Masjid Jokarian tuh semuanya Muslim? 90% sih. 90 berarti ada yang nggak Muslim. Ada yang non. Bagaimana tanggapan teman-teman yang non Muslim ini dengan kegiatan Masjid Jokarian yang rame terus, bahkan kemarin ketika Muslim United sampai begitu memenuhi setiap gang-gang, itu tanggapan mereka gimana Kak? Ada konflik atau enggak, atau justru malah mereka tuh seneng gitu? Gimana Kak? Kalau konflik sih enggak ya. Mungkin bisa diketahui juga sebelah utara masjid itu sebenarnya non Muslim. Sebelah utara itu berarti seberangnya masjid pas itu? Iya, sebenarnya masjid itu yang rumah gede itu? Iya, Masya yang tembok putih itu non Muslim, dan alhamdulillahnya juga fine aja ketika kita menutup jalan. Yang penting mereka punya akses keluar dulu. Mereka mengeluarkan kendaraannya terus dititipkan di tempat saudara seperti itu. Nah, nanti kan mereka bisa aksesnya seperti itu. Oh ya, Nah, jadi kalau ada lucunya, keperluan yang penting mereka tetap bisa ini ya. Di Masjid Jokarian tuh setiap menjelang Ramadan kita ada beberapa turnamen. Jadi ada turnamen futsal untuk teman-teman remaja, terus badminton untuk bapak-bapak seperti itu. Iya. Pernah ada bapak datang ke masjid, "Pak, saya mau ikut turnamen badminton," gitu ya. Ya udah daftar aja, nggak apa-apa. Kenapa gitu ya? Nah, saya non Muslim Pak, gimana, boleh nggak gitu? Lu jangan kan ikut turnamen gitu ya, ikut sholat aja nggak apa-apa gitu. Ya mari asyhadu alla ilaha illallah gitu ya. Nah, jadi seperti itu, ya bukan kita langsung syahadatkan ya, tapi ya nggak apa-apa, silahkan. Itu bercandaan lah ya. Siapa tahu beneran gitu kan ya. Seperti itu. Namanya juga usaha. Ada juga kita ada lomba kur pada waktu itu, Ramadan. Kur itu? Kur paduan suara. Oh, paduan suara. Ya, paduan suara. Ramadannya kan pada waktu itu masuk di bulan Agustus ya, beberapa tahun yang lalu seperti itu. Nah, karena memang paduan suara itu kan memang identiknya juga dari teman-teman agama sebelah gitu ya. Iya. Ya, mereka juga semangat gitu ya dengan lagu-lagu perjuangan dilombakan di masjid. Ya karena dilombakannya di masjid ya mau nggak mau harus pakai hijab dong. Dan ya, mereka berhijab. Ikut lomba paduan suara itu iya. Masya Allah. Di halaman masjid ya, bukan di dalam masjidnya ya. Di halaman masjidnya kita adakan lomba paduan suara seperti itu. Masya Allah. Kita doakan semoga teman-teman yang di sekitar Masjid Jokarian, warga Jokarian yang belum Muslim, siapa tahu nanti bisa Muslim semuanya, dan energi ini bisa menyebar kemana-mana ke seluruh nasional, bahwa ini loh kita bertetangga dengan non Muslim pun tetap bisa. Ya. Dan kita juga bukan membatasi, tapi kita juga harus
tahu diri juga ketika mungkin kita sering berteriak hanya dengan mie instan saja sudah berpindah keimanan seperti itu. Nah, kami juga tidak mau Masjid Jokaran dituduh seperti itu. Oh, Masjid Jokaran bagi-bagi daging ke warga yang non muslim seperti itu. Iya. Kami mengakalinya adalah daging kurban itu kita titipkan kepada Bapak RT. Nah, Pak RT itu membagikan sebagai jatah warga, bukan daging dari masjid, tapi jatah warga yang non muslim dapat daging juga, daging kurban juga. Masya Allah. Jadi ya semua warga Jokaran itu semua dapat jatah daging. Kayak Iya, gitu, iya. baik muslim maupun non. Meskipun yang menerima juga pasti tahu kan ini dari masjid ya, gitu. walaupun tapi kan sudah lain ya Iya, akadnya, kayak tidak gitu. menimbulkan stigma yang Ya, aneh-aneh gitu ya. kayak Masya gitu. Allah. Iya. Kang, program terbaru Kang apa nih? Yang fresh dari Jokaran apa nih sekarang? Program terbaru ya kita baru onlineisasi ya, semua harus semua harus beranjak ke online. Jadi melalui Vertizon TV ini ya kita juga minta subscribe juga. Tolong di Oh, subscribe. sudah ada akun-akun Akun Masjid Jokaran sebenarnya sudah ada sih. oh, tapi apa ya, nih? YouTube, Instagram apa? YouTube ada di Masjid Jogokarian, Instagramnya juga ada Masjid Jokaran Yogyakarta. Masya Allah. Juga. Tolong di blog ya. Dan report Wah, saya bisa diserang. Tolong di subscribe, di like dan di share setiap ada konten-konten yang bagus. Iya. Kedepannya akan bikin konten-konten apa nih Kang dengan onlineisasinya ini? Ya, baru nyoba-nyoba podcast, terus pengennya juga kita buat film-film pendek juga seperti itu sih. Wah. Kayak gitu. Film-film Jadi ya biar teman-teman punya kegiatan ya, karena mereka sudah bosan mungkin juga di rumah juga selama 3 bulan kan. Iya, Kita betul, juga kemarin juga baru brainstorm juga pengen yang apa nih kegiatan kita, hal-hal produktif apa seperti itu. Masya Allah. Kegiatan yang masih berlangsung apa Kang selama ini masa pandemi ini? Kalau kegiatan kajian-kajian offline memang kita harus memang benar-benar stop ya, Di-hold dulu karena ya. memang tidak mungkin nanti menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan kan. Tapi ya memang kalau pelayanan ibadah kita masih melayani sholat 5 waktu seperti itu, kita masih melayani dengan treatment yang memang sesuai prosedur Iya, ya. sama dengan anjuran pemerintah. Sesuai anjuran pemerintah kita ada dari chamber untuk penyemprotan disinfektan, terus masuk itu mereka harus cuci tangan, pakai alkohol kayak gitu. Terus kita juga bedakan jamaah yang memang jamaah dari warga Jogokarian, ada yang jamaah yang dari luar kayak gitu. Jadi kita memaksimalkan lantai 1, lantai 2 untuk jamaah luar, lantai 1 untuk jamaah warga sendiri seperti itu. Ada yang mengarahkan itu ya setiap. Iya, sudah ada yang mengarahkan. Jadi kita memaksimalkan security juga ya. Jadi security kita juga 24 jam kita maksimalkan untuk ya biar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan aja. Masya Allah. Ngomong-ngomong 24 jam nih. Dulu kan saya sering main ke Masjid Jokaran nih. Sebelum masa-masa ini nih karena kan sekarang juga nggak jadi jarang-jarang keluar, paling ke studio Vertizon aja. Saya tuh kangen nih sama angkringan Masjid Jogokarian. Alhamdulillahnya masih. Masih buka kan Masih. di masa seperti ini. Masih. Apa bedanya dari biasanya? Ya bedanya hanya mereka sekarang kayak ninja aja sih ya, bermasker aja gitu ya. Jadi ya pun juga tetap ada physical distancingnya juga kayak gitu. Kalau sekarang karena memang masanya Ramadan gitu ya, titik lokasi angkringan Ramadan, titik angkringannya bukan di depan masjid tapi di seberang masjid, di jalan seberang masjid itu. Nah di depan masjid itu kan memang buat nanti lalu lalang nasi. Oh, Boxnya dipindah di depannya. di seberang jalan masjid. Depan apa tuh? Gerai Proyo. Dari Gerai Proyo ke timur Gerai Proyo kayak gitu kan, masih ada space yang lumayan lah buat angkringan kayak gitu. Masya Allah. Kang, ada ini nggak Kang cerita pribadi mungkin dari Kang Gali ini, dari dulu yang katanya dulu bukan anak masjid banget gitu, tapi sekarang nyatanya bisa jadi ketua divisi manajemen masjid nih Kang. Coba ceritain sesuatu yang mungkin teman-teman Jogokarian pun belum pernah tahu nih. Wow. Siapa tahu ada sesuatu yang menginspirasi dari teman-teman supaya mereka tergerak untuk mencintai masjid nih. Iya. Nah, mungkin ini ya juga tidak banyak teman-teman yang tahu juga ya.
saya sebenarnya bukan warga Jogokarian asli gitu ya. Oh, Bukan. terus Anda warga mana? Saya itu warga Krapia. Krapia itu kampung selatannya Jogokarian. Nah, Krapia dan Jogokarian itu hanya dipisahkan oleh gang. Gang itu yang memisahkan administrasi kota dan administrasi Bantul. Nah, saya warga Bantul. Saya nggak mau dibilang desa ya, jadi saya mainnya ke kota gitu ya. Daripada saya dibilang anak kabupaten Bantul, saya pengennya ke Jogokarian. Jadi cuma mainnya Jogokarian, terus inner circle-nya dulunya juga bukan inner circle teman-teman masjid. Ya, buat circle sendirilah yang ya seperti itu. Nah, teman-teman inilah yang menggandeng saya gitu ya, yang membuat saya memilih di jalan bercabang. Ketika itu bercabang harus tetap seperti ini atau pengennya lebih baik lagi ke masjid kayak gitu. Nah, saya juga mengatakan bahwasanya saya ini korban dakwahnya Masjid Jogokarian gitu ya. Nah, yang enaknya di Jogokarian itu teman-teman remaja itu dibebaskan, bukan dalam artian bebas sebebas-bebasnya ya, mereka dibebaskan berkreasi di masjid. Jadi mereka bisa melakukan hal-hal yang sebenarnya mungkin hal lumrah bagi teman-teman remaja, tapi ketika bapak-bapak ngelihat, apain sih kamu di masjid hanya berkegiatan seperti ini kayak gitu. Iya. Nah, di karena masjid memang ini ya beda generasi. Nah, beda seperti pemikiran itu. gitu ya. Kebanyakan PR-nya di masjid kan kadang-kadang ada generasi muda dan generasi tua yang crash seperti itu. Dan ternyata apa yang saya lihat dari luar Jogokarian seperti itu, ternyata tidak ada ternyata. Dan mereka generasi tua juga menerima kami sebagai generasi muda. Nah, alhamdulillahnya di situ. Oh, ternyata masjid nggak seperti apa yang saya pikirkan ketika saya melihat dari luar seperti itu. Nah, saya nikmat, asik di dalam. Alhamdulillah ya terhanyut dalam dakwahnya Masjid Jogokarian. Asik ya. Bagus nih kalau ada terhanyut dalam dakwah nih, keren banget. Nah, alhamdulillah dari situ ya dapat teman-teman ya. Mungkin salah satu tombok hati kan ya wong kang soleh kumpulono. Wah, gitu itu ya. favorit saya Nah, banget itu. itu ya. Kita membuat circle-nya dulu, circle kita itu kita pengen circle kita apa gitu ya. Kita nek pengen jadi orang soleh ya nggak mungkin kan kita bergaulnya dengan orang-orang yang ya mungkin pemabuk atau lainnya kayak tukang gitu. ngeprank sampah gitu nggak mungkin. Nah, kayak gitu. Tapi bong gitu kan nggak mungkin dan. Nah, jadi ya kita buat circle kita dulu seperti apa kita. Apa sih Kang? Apa yang membuat jenengan tuh kemudian atau mungkin juga teman-teman remaja lain yang ketika datang ke Masjid Jogokarian tuh, wah ini masjid saya nih. Apa nih yang bikin mereka tuh gue banget nih Jogokarian nih? Apa nih Kang? Tadi ya teman-teman dibebaskan 24 jam mengakses masjid. Susah kan sekarang itu tadi teman-teman remaja itu mungkin di kebanyakan masjid gitu ya, mereka berkegiatan dibatasi ya, misalnya jam 9, jam 10 malam sudah disuruh pulang gitu ya. Masjid mau ditutup kayak gitu ya. Banyak seperti itu. Saya ketika menjadi remaja masjid gitu ya, bisa dihitung jari tidur di rumah daripada tidur di masjid gitu ya. Lebih banyak tidur di masjidnya gitu ya. Karena di masjid ada komputer yang connect internet 24 jam dan ada komputer yang bisa untuk game berat gitu ya. Nah, di situ bisa Pro Evolution Soccer, FIFA gitu ya. Apalagi COD. Silahkan disebut game-game besar apa gitu ya. Semua terinstall di masjid. Nah, dari situ kita dimanjakan di masjid. Ya membuat nyamannya di situ. Sekarang berapa ya? 10 tahun ini kita sudah punya wifi ya di masjid. Sekarang siapa sih teman-teman yang nggak punya HP gitu ya? Bahkan sekarang anak SD pun sekarang megangnya HP. Dan mereka sudah main TikTok, seperti itu. Ya parahnya seperti itu ya, aplikasi-aplikasi seperti itu pun mereka juga ngegame gitu. Nah, kita menyebutnya pun lucu gitu ya. Mereka sering datangnya ke masjid itu ya setelah Isya, pulangnya sebelum subuh gitu ya. Kita menyebutnya jamaah wifi ya gitu ya. Jamaah wifi ya. Karena mereka cuma berjamaah di situ ya, main wifi aja ya, nggak apa-apa. Tahapannya seperti itu. Pun saya dulu juga tahapannya seperti itu. Nyaman dulu di masjid kayak gitu. Kalau udah nyaman baru nanti kita ajak di dalam organisasinya seperti itu. Ya, jadi itu yang diberikan Masjid Jogokarian untuk jamaah, terutama kaula muda yang nantinya akan menggantikan tonggak
apa Ya, namanya? pengambil tonggak estafetnya ya. buat Iya, yang akan nanti bapak akan juga yang- terus memakmurkan jamaah sekitarnya. Saya suka kalimatnya dibikin nyaman dulu supaya nanti kemudian sayang. Iya. Ya tapi memang seperti itu ya. Ya, tahapannya memang nyaman dulu dong. Satu pesan Kang dari Kang Gali nih sebagai tim manajemen masjid yang mungkin juga sering ketemu dengan jamaah dari jauh yang pengen kenal dengan Masjid Qur'an atau siapapun yang pengen belajar tentang kemasjidan atau bahkan mungkin baru pengen belajar Islam gitu ya. Apa yang Kang Gali pengen sampaikan kepada teman-teman semuanya biar punya semangat yang sama atau bahkan mungkin lebih daripada Masjid Jawa Karian supaya untuk gimana caranya masjidnya sendiri-sendiri yang tadi Kang Gali juga sampaikan bahwa Jawa Karian itu juga adalah masjid kampung gitu ya. Apa nih yang kira-kira teman-teman Jawa Karian pengen berikan energi itu? Ya, sebenarnya cita-cita kami memang masjid ini masjid yang kecil gitu ya. Tapi cita-cita kami sangat besar gitu ya. Kita pengen merubah mungkin dari data dari DMI gitu ya. Masjid di Indonesia itu sekitar 800.000 atau sampai 1 juta masjid di Indonesia ini. Gitu Iya, ya. iya. Nah, dari 1.000 masjid itu 1 juta masjid itu bisa nggak kita menciptakan kader-kader masjid? Setiap provinsi kita ada 34 provinsi, masa nggak ada sih yang bisa menjadi kepala atau gubernur masing kader dari kader masjid? Dari 1 juta masjid itu masa nggak bisa sih untuk menyiapkan satu pemimpin bangsa yang nantinya tercipta dari kader masjid gitu ya. Dari kita pengennya itu dari masjid kita siapkan pemimpin bangsa. Jadi seperti itu. Masya Allah, dari masjid kita siapkan pemimpin bangsa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Keren banget deh. Oke teman-teman, itu yang bisa kita obrolin pada malam hari ini. Mungkin ada obrolan-obrolan yang belum tersampaikan, tenang. Kita mungkin masih bisa ketemu lagi di podcast berikutnya yang ngobrolin tentang Masjid Jogokarian. Terus jadi mungkin kita teman-teman Vertizon main ke sana. Boleh silakan tulis komentar di bawah. Oke, setuju ya. Oke, kita akhiri dulu podcast Vertizon pada kesempatan kali ini. Terima kasih pada Kang Gali. Terima kasih pada teman-teman Masjid Jogokarian. Saya terima kasih atas perangkan yo. Ramai banget loh ini ya. Tapi kita jauh-jauhan karena kita physical distancing. Sampai jumpa di podcast Vertizon berikutnya. Saya Sarifudin Lukman dan samping saya Saya Galih dari Jogarian. kita pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.